Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang paling unik dalam sejarah perkembangan manusia, karena ia tidak hanya dipahami sebagai hukum yang mengatur hubungan antara individu, tetapi sebagai sistem normatif yang berakar langsung pada wahyu ilahi. Sumber utamanya adalah Al-Quran dan juga Al-Hadis, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama melalui metode ijtihad. Dengan karakter tersebut, hukum Islam memiliki dua dimensi yang berjalan secara simultan, dimensi teologis dan juga dimensi historis. Oleh karena itu, saya di sini Muhammad Abdillah Komaruzaman. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang perkembangan historis, perbedaan konseptual dan relevansi hukum Islam di era modern. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe dan juga komen di kolom komentar. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi dan juga perkembangan historis hukum Islam. Yang pertama yaitu pada masanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu masa 610 sampai 632 Masehi. Hukum Islam identik dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Quran. Jadi dulu pada masa Kanjeng Nabi Muhammad, seluruh hukum Islam itu diambil dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, yang mana dulu ketika tidak ada di Al-Quran maka diambillah ke Al-Hadis. Yang kedua yakni pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab, yang mana pada periode ini wahyu telah berhenti karena Kanjeng Nabi sudah meninggal, sehingga muncullah kebutuhan ijtihad, yang mana itu memunculkan hukum-hukum baru yang melalui proses ijtihad. Contoh yaitu yang pertama, kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran itu apa? Jadi dulu ketika wahyu Al-Quran itu turun, itu para sahabat menulis Al-Quran itu di batang pelepah kurma, di batu-batu, sehingga untuk untuk menjadikan Al-Quran itu satu itu sulit. Oleh karena itu Umar bin Khattab mempunyai sebuah ide yang mana adanya penulisan Al-Quran, yang mana dulu tidak disyariatkan atau tidak diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi pada masa itu Umar bin Khattab mempunyai ide yaitu untuk menuliskan Al-Quran menjadi mushaf, yang mana seperti yang kita ketahui itu termasuk salah satu hukum yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin, selain tentang kodifikasi Al-Quran tadi, itu ada tentang yaitu ijtihad kolektif para sahabat, yang mana pada pasca wafatnya Kanjeng Nabi, otoritas penafsiran tidak lagi bersifat tunggal. Para sahabat seperti Ali, Umar, dan juga Abdullah bin Abbas itu memainkan peran sentral dalam menjawab persoalan hukum melalui ijtihad. Ijtihad kolektif ini muncul ketika ada sebuah permasalahan baru yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan juga sunnah hadis. Jadi para sahabat itu berijtihad, artinya bermusyawarah untuk menentukan sebuah jawaban dari permasalahan baru tersebut. Oleh karena itu, ijtihad inilah yang menjadi sumber hukum ketiga setelah Al-Quran, hadis, dan juga setelah itu ijtihad. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga yaitu masa madhab dan juga sistemasi usul fikih, yang terjadi pada abad kedua sampai abad keempat Hijriah, yang mana pada masa ini
itu adalah masa yang menjadi kodifikasi dan sistemasi hukum Islam. Pada masa ini ada beberapa tokoh penting seperti yang kita ketahui, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan juga Imam Maliki. Imam Syafi'i merumuskan sebuah definisi klasik, yaitu yang berbunyi gini: hukum syariat itu adalah kitabullah, yang mana berkaitan dengan perbuatan mukallaf berupa tuntutan, pilihan, atau lain sebagainya. Nah, pada fase ini muncul pembedaan penting. Yang pertama, syariah. Syariah itu termasuk hukum ilahi yang bersifat absolut. Yang kedua, fikih. Fikih itu adalah hasil pemahaman oleh manusia. Nah, pemahaman ini, pembedaan ini sangatlah penting karena ini merupakan sebuah perkembangan epistemologis besar dalam sejarah hukum Islam. Yang keempat yaitu pada masa ulama Maqasid dan juga reformasi. Pada masa ini yaitu abad ke-8, Abu Ishaq al-Sibti mengembangkan teori Maqasidus Syariah, yaitu menekankan bahwasannya tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Pada masa modern ini muncul pemikir seperti Yusuf Al-Qardawi, Wahab Az-Zuhaili, Fathur Rahman. Mereka menekankan bahwasanya Islam itu harus dibaca secara konstekstual dan juga berorientasi pada nilai-nilai universal Al-Quran. Dari keempat periode yang sudah saya terangkan di atas, mungkin muncul sebuah pertanyaan, apakah ada perbedaan mendasar? Nah, sekarang saya jawab bahwasannya secara sumber, keempat periode di atas itu tidak ada sebuah perbedaan mendasar. Karena keempat periode di atas sepakat bahwasanya hukum Islam secara sumber itu berasal dari Al-Quran dan juga Sunnah. Tetapi secara epistemologis atau secara metode pemahaman, keempat periode tersebut itu memiliki perbedaan mendasar. Yang pertama yaitu pada periode Nabi Muhammad, itu hukum Islam mempunyai karakter yaitu wahyu yang diturunkan langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Terus pada periode sahabat, hukum Islam itu mempunyai karakter yaitu melalui ijtihad praktis yang dilakukan oleh para sahabat. Pada periode madhab, hukum Islam itu mempunyai karakter yaitu sistemasi metodologi. Terus pada masa kontemporer atau sekarang, itu hukum Islam mempunyai karakter yaitu kontekstualisasi dan juga maqasid syariah. Nah, jadi perbedaannya bukan pada sumber, melainkan pada sisi pemahaman atau pendekatan dan juga metodologi. Jadi meskipun dari periode ke periode memiliki perbedaan yang mendasar, hukum Islam tetaplah relevan sampai sekarang. Karena apa? Karena hukum Islam itu menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta kesetaraan moral yang tinggi. Untuk menarik kesimpulan yang sudah saya terangkan di atas tadi, secara historis, hukum Islam berkembang dari wahyu pada masa Nabi Muhammad SAW, yang mana itu menjadi sumber hukum ilmiah pada masa madhab, dan kini menjadi sistem normatif berbasis maqasid yang responsif terhadap modernitas. Tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam sumber hukum Islam, tetapi terdapat evolusi dan juga metodologi pemikiran dan juga pemahaman. Relevansi hukum Islam di era modern terletak di dalam nilai universalnya. Dengan demikian, hukum Islam bukan sistem yang statis, melainkan dinamis dan konstekstual tanpa kehilangan fondasi teologisnya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada sahabat-sahabat saya yang sedang menyaksikan video saya ini, bahwasanya kita itu jangan melihat hukum Islam itu dari Al-Quran saja,
tapi juga harus dalam sisi fikih, hadis, dan juga lain sebagainya. Karena apa? Kalau kita lihat dari sisi Al-Qur'annya saja, mungkin tidak semua ayat Al-Qur'an itu yang bersifat hukum atau bersifat ahkam. Dan juga banyak ayat Al-Qur'an yang masih bersifat am atau umum dan juga mujmal atau global. Jadi butuh beberapa penafsiran. Dan juga kalau hadis itu juga harus ada verifikasi sanad atau menyambungnya sanad ke sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. So, jangan lupa subscribe dan juga komen di kolom komentar. Sekian dari saya, apabila ada banyak kesalahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.